Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 ya, bulan Juni 2026. Nah, sebelum mari mulai bacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian Leo dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Leo, langsung saja kita mulai. Ini dia nah, ada energi dari Page of Swords di situ ya. Berikut ada energi ini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di situ, dan kemudian ada di situ. Yap. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini. Nah, berikutnya ada di sini dan berikutnya ada ini. Jadi kalau Mari bilang ini tuh bisa ya, model hubungannya antara ada dan tiada gitu ya. Terutama ini tuh di mata dari si pasangannya kamu gitu. Kalau kamu ini tuh Mari gimana ya? Kamu tuh yang kayak situasional saja ya. Kamunya ini tuh dengan dia. Gitu loh. Jadi Mari bilang kamu kayak bener, kamu tuh kayak mau dia ada dalam hidupnya kamu. Tapi apakah kamu selalu mengusahakan supaya dianya itu tuh makin sayang sama kamu, makin cinta sama kamu, merasa tenang dengan kamu, merasa nyaman dengan kamu? Mari lihat, ya enggak juga gitu. Ya, karena ada masa-masanya memang kamunya itu tuh seperti yang acuh, cuek gitu sama dia misalnya. Dan ini tuh Mari lihat bukan karena atas dasar kamu cinta, makanya kamu mau sama dia. Tapi tadi ada situasi-situasinya nih. Gitu ya. Ada situasi yang membuat kamunya ini tuh akhirnya ya mau dengan si seseorang ini. Gitu loh. Ya. Memang ekspektasinya kamu pun Mari lihat tentang kemana arah hubungan ini ya nggak ada. Pokoknya maunya kamu orang ini tuh ada. Gitu. Kapan kamu butuh dia, dia siap untuk meladeni kamu. Gitu. Ya. Kapan kamu lagi perlu sesuatu dia mau kasih sama kamu. Gitu kalau Mari lihat. Jadi bisa ini tuh untuk hubungan yang tanpa status gitu lah. Hubungan teman tapi mesra. Gitu. Nah, kalaupun ini berumah tangga tapi agak lain ini sedikit model rumah tangganya kalian. Gitu. Dan ya memang kamu juga tidak bisa ya untuk diatur-atur gitu ya Leo ya. Nah, jadi sesuai dengan kehendak hatinya kamu. Gitu. Nah, makanya kata Mari ini bisa menjadi hubungan yang lumayan unik di situ. Lumayan unik gitu ya. Statusnya aja yang jelas di dalam buku nikah gitu. Ya. Nah, tapi tadi secara tindakan lo yang enggak juga. Ya enggak juga. Mari lihat ini tuh model Leo yang masih mau bersenang-senang ini nampaknya ya. Kamu masih belum mau terikat sungguh-sungguh ini dengan dia. Kamu bisa aja sadar bahwa kamu punya status komitmen dengan dia, misalnya ya kamu itu udah jadi istrinya dia, kamu itu tuh jadi suaminya dia. Ya kamu bisa tahu itu, kamu bisa sadar itu. Tapi ya kalau secara tindakan ya enggak juga sih nunjukin kesadarannya kamu bahwa ya kamu seorang suami, kamu seorang istri. Karena mau di sini tuh Mari lihat kamu masih lebih memilih ya ngabisin waktunya kamu dengan teman-temanmu. Kamu lebih mau ngabisin waktunya kamu untuk hobinya kamu. Ya, kamu masih mau itu tuh kayak maaf tebar-tebar pesona sama laki-laki lain atau sama perempuan lain. Nah, selayaknya kamu itu tuh gimana orang yang masih single atau orang yang masih lajang. Nah, begitu nih mau sikapnya kamu. Gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang untuk beberapa di situ tuh bisa kamu sebentar hilang dari dia. Ya. Ntar kamu datang lagi gitu. Ngilangnya bisa itu tuh. Untuk beberapa teman-teman Leo kamu ngilang sampai hitungan bulan-bulanan. Bukan hanya hilang 1-2 hari doang. Gitu ya. Tapi bulan-bulanan.
Nah, di situ. Jadi kayak makanya tadi kata Mari, jangan-jangan maunya kamu orang ini tuh sebatas ada aja. Ya, sebatas ada aja. Gitu. Jadi kayak dia itu tuh macam apa ya? Macam kulkas mungkin ya. Mari analogikan dia ini tuh kayak kulkas. Kulkas itu kan nggak selalu di nggak selalu dikunjungi kan kulkas itu. Kalau pas butuh es terus datang ke kulkas. Pas butuh sayur-sayur mayur yang dalam kulkas, nah datang ke kulkas gitu ya, ambil sayurnya. Pas lagi butuh apa gitu yang ada dalam kulkas, datang ambil, tutup terus ditinggalin. Kan gitu ya. Nah jadi bisa model kamu juga begitu dengan si seseorang ini. Gitu loh. Ya. Nah jadi makanya hanya situasi-situasi tertentu saja nih baru kamu kamu deket sama si dianya gitu. Kalau enggak lo ya enggak di situ. Dan ya memang ini tuh kayak ya ini maunya aku gitu kamu kan. Ya ini ya seperti ini memang konsepnya aku kalau dengan dia gitu. Karena kalau dilihat-lihat juga pertanyaan apakah kamu cinta sama dia, nampaknya Mari enggak juga nih kamu cinta sama dia gitu. Tapi kayak nyambung aja ya. Ada rasa nyambungnya kamu sama si seseorang ini gitu loh. Makanya kamu mau sama dia karena memang dia bisa mensupport apa yang kamu mau. Walaupun maunya kamu itu tuh misalnya ya kamu gak minta duitnya, ya kamu gak minta seksual dengan dia misalnya ya. Tapi biar kamu tuh gak gabut saja. Jadi kamu maunya itu tuh dari dia hanya sebatas waktunya dia aja gitu ya. Waktunya mau dia kasihkan sama kamu untuk nemenin kamu pas ketika kamu lagi suntuk contoh. Seperti itu. Karena dibilang pun kamu apakah kamu ngelunjak dengan dia, Marilah enggak juga ya. Enggak juga. Kamu bisa ini tuh naif-naif gimana gitu sama si pasangannya kamu ini. Memang enggak ada misalnya niatannya kamu itu tuh mau nyakitin dia, mau bikin dia itu tuh menderita gitu ya. Marilah enggak ada. Maksudnya kamu seperti itu ke dia gitu. Tapi asal kamu tahu, walaupun kamu nggak nyakitin dia, tapi dia bisa tuh merasa tersakiti. Karena ketidakstabilan dengan kamu ini kan orang bisa bingung ya. Kamu maunya ini tuh apa sih sama dianya? Ngapain sih kamu ini? Gitu. Nah jadi dalam ketidakpastian itu, ini bikin dianya Marilah, cukup ini. Cukup sengsara juga ini sama kamu. Gitu, Mari lihat. Jadi memang nampaknya untuk beberapa ini akan menjadi kisah yang rumit bagi dianya. Kalau kamu mah asik aja kamu ya, kamu enjoy aja kamu di sini kalau Mari lihat. Enggak ada masalah menurut kamu. Sangka-sangkanya kamu mungkin bahkan dianya ya enggak ada itu sedih-sedih gitu ya, merasa resah, gelisah, cemas gitu. Mari yakin menurut kamu, lah aku nggak ada nyakitin kok, ngapain dia sedih-sedih gitu kamunya kan? Lah aku nggak ada lakukan kejahatan pun gitu. Nah dan lebih-lebih memang kalau hubungan ini tuh statusnya masih hubungan tanpa status atau sebatas teman tapi mesra. Ya jadi kamu kayak nggak ngerasa punya tanggung jawab dong untuk nemenin dia setiap saat setiap waktu, memberikan perhatian kepada dia setiap saat setiap waktu. Dan nama hubungannya HTS kan gitu. Nah tapi bisa aja konsep HTS itu tuh kamu pahami dan kamu jalani, sementara si dianya bisa-bisa itu tuh nggak masuk sama dia sebenarnya hubungan HTS. Pokoknya model relationshipnya kalian ini, bagaimana caranya kamu dalam relationshipnya kalian ini, itu tuh cenderung nggak cocok itu menurut dia. Nggak cocok. Kamu bisa menikmati tapi dia tidak. Jadi seseorang ini tuh rasa-rasanya dia butuh lebih dari kamu. Gitu loh. Butuh lebih. Jangan hanya kayak sebatas ketika kamu lagi butuh dia kamu datang. Tapi maunya dia ya ketika dia butuh kamu juga ada. Tapi boleh-boleh ya kamu nggak harus seperti itu modelnya. Maka kata Mari tadi kamu itu tuh bisa naif banget gitu lah.
perihal tentang kebutuhan, terutama kebutuhan batin dari si seseorang ini, gitu ya. Udah sekian lama kalian HTS, ya maunya dia, statusnya dia jelas dong ke kamu, dengan kamu, gitu. Beberapa ya. Nah kalau kamunya itu tuh kayak mau ceritanya masih mau bebas, ya menurut dia ya nggak boleh lagi sebenarnya bebas. Lah kan dia sudah ada jadi pacarmu, dia sudah ada jadi suamimu atau jadi istrimu, kamu nggak bisa gitu, gitu loh. Ya, makanya nggak cocok dia rasa itu tuh konsep-konsep kamu. Selama ini tuh dia bisa kayak berusaha untuk bersabar ya, bersabar dan kemudian berusaha untuk beradaptasi ya, menerima lah ya ini kamu apa adanya, gitu. Nah, jadi harapannya dia ketika dia mampu untuk menerima kamu apa adanya, dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih damai, dia bisa lebih bahagia. Tapi yang ianya, walau sudah sekian waktu dia berusaha demikian, tapi masih gagal terus ini. Kalau mari lihat, masih belum bisa dia itu loh, masih belum bisa. Ya. Nah, mana lagi misalnya beberapa di antara kalian yang kamu ngediemin dia sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah itu kan dia nggak kuat ya sesungguhnya untuk nungguin kamu kembali untuk datang deketin dia dalam hitungan berbulan-bulan seperti itu atau berminggu-minggu gitu. Nggak kuat dia tuh. Setiap saat dia tuh ketika kamu misalnya ngediemin dia ya, ih apa kamu nelfon dia hari ini, apa kamu chatting dia hari ini, apa kamu datang jumpain dia hari ini. Harap-harap seperti itu kan menyiksa ya di sana. Bikin tidak damai jiwa itu. Itulah. Ya. Memang kamu nggak mukul dia, kamu nggak maki-maki dia, kamu nggak porotin dia misalnya. Gitu ya. Tidak ada kerugian secara material. Gitu. Tapi dengan kamu acuh, kamu sibuk sendiri. Gitu ya. Kamu ngerasa baik-baik saja walaupun kamu nggak chattingan hari ini dengan dia, teleponan besok lusa dengan dia, kamu bisa ngerasa udahlah enggak masalah. Tapi dia nggak bisa kayak gitu. Gitu loh. Maunya dia ya hari-hari kamu telepon dia, hari-hari kamu chatting dia, hari-hari kamu jumpain dia misalnya. Ya maunya dia gitu. Ya. Nah, tapi ya ternyata sudah dia lihat-lihat, udah dia tunggu-tunggu sampai sekian lama, belum juga terjadi. Dan mari nampak kayaknya orang ini sudah berada dalam limit untuk sanggup menunggu perubahan dalam dirinya kamu. Kayaknya dia udah sampai pada limitnya itu. Gitu loh. Nah, jadi dia itu tuh oke, kamu membuat aku berada dalam ketidakpastian, maka biarkan aku akan memastikan posisi siapa kamu dalam hidupnya aku. Jadi selama ini tuh nasib tentang dirinya itu tuh dia letakkan ada di tangan kamu kan. Nah, mulai dari rentang 1 hingga 7 bulan Juni. Nah, dia nggak mau lagi seperti itu. Gitu. Jadi kalau kamu mengambil keputusan untuk tetap berada dalam hubungan tanpa status dengan dia, maka dia bilang dia akan menghentikan hubungan yang seperti ini. Gitu loh. Nah, jadi ada indikasinya bahwa dia akan meninggalkan kamu ini. Mari lihat dia ini tuh kayak disupport ini ya. Jadi nampaknya bisa aja orang ini tuh curhat-curhat ini. Ya, dia tuh bisa curhat-curhat sama temennya kah, sama konselornya dia kah, atau sama siapapun itu ya, untuk dapat pandangan harus seperti apa langkahnya dia menghadapi situasi relationship yang seperti ini. Dan mari lihat kebanyakan itu tuh kayak menguatkan dia untuk udah tinggalin kamu saja. Nah, seperti itu dianya. Ya, tinggalin kamu dalam artian tak boleh lagi berharap sama kamu. Nah gitu. Ya. Jadi ya kalau menyangkut tentang kamu lebih kepada profesionalitas saja. Bukan lagi berbicara tentang perasaannya dia. Bukan lagi berbicara tentang kemauan mental emosionalnya dia dalam hal asmara gitu loh. Ya. Nah, jadi lebih ke arah formal saja ini jadinya dengan kamu. Lebih daripada itu dia katakan tidak. Gitu loh.
Nah jadi dia mulai ini tuh akan melihat kamu sebatas rekan kerja saja, sebatas partner bisnis saja, sebatas tetangga saja, sebatas teman saja, tapi tak ada mesranya lagi loh ya, benar-benar temen gitu loh. Nah, mulai dia ini tuh malah belajar memperlakukan kamu demikian gitu loh. Nah, mulai dia hanya melihat kamu sebagai bapak dari anak-anaknya saja, ibu dari anak-anaknya saja, gitu dianya, gitu nanti tuh. Memang dia nggak akan kayak memprovokasi kamu biar kalian jadi ribut, kalian berantem, nggak gitu dia, nggak. Orang ini pun nggak mau kehebohan ya, nggak kuat juga dia tuh ngadepin ribut-ribut gitu, ya. Nah jadi dia jalan damai, karena ya mungkin dia akhirnya sadar bahwa ya penderitaannya dia selama ini tuh disebabkan karena dia juga, karena dia berekspektasi sama kamu, karena dia memberikan atensinya dia kepada kamu, gitu ya. Nah jadi bisa dia itu tuh akhirnya menyadari, oh berarti tidak boleh juga seperti ini sikapnya, gitu loh. Nah makanya ada perubahan sikap nanti dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Jadi begitu nanti kamu itu tuh agaknya menyimpang ya dari yang tadinya, ini contoh aja nih kalau kalian rekan kerja nih. Nah setelah omongin tentang pekerjaan terus kamu kayak ngajak dia ngopi yuk misalnya, jalan yuk misalnya, dia bisa tuh menolak, nggak bisa, aku nggak bisa. Nanti dia bisa itu menolak, gitu loh. Nah jadi kalau selama ini tuh kamu bisa dapat apa yang kamu maui dari dia, mulai tuh belajar untuk berkata tidak ke kamu, gitu ya. Misalnya kamunya itu tuh selama ini hanya butuh waktu dari dia, biar ada aja temen gabutnya kamu. Nanti kalau kamu chatting dia, mau itu tuh nggak dia bales lagi, gitulah ya. Tidak dia respon kamu sebagaimana caranya dia selama ini tuh merespon kamu, gitu. Kalau kamu nelfon dia, bisa itu tuh dia biarin aja berdering handphonenya dia, paling-paling dia silent, gitu. Paling-paling dia silent kamu, gitu ya. Nggak mau dia ngangkat teleponnya kamu. Nah, bisa di sana, itulah. Nah jadi itu tadi ya, sedang belajar seseorang ini untuk memperlakukan kamu agaknya berbeda. Tapi memang sedang belajar, apakah dia akan berhasil belum tentu juga ya, belum tentu juga, gitu lah. Tergantung bagaimana kamu berlaku ke dia, gitu loh. Kalau misalnya dia tolak untuk chattingan, dia tolak untuk teleponan sama kamu hari ini, besok kamu coba lagi telepon dia, tetap dia tolak. Nah akhirnya kamu yang kayak udahlah dia nggak mau lagi ditelepon sama aku, terus kamu berhenti, maka berhenti hubungan ini. Tapi kalau misalnya hari ini kamu telepon dia tapi dia tolak panggilan telepon kamu, besok dia telepon, kamu telepon tetap dia tolak, besoknya lagi mau kamu telepon lagi, yang kayak gitu tuh masih akan bisa menggoyang seseorang ini, gitu loh. Karena masih sebatas wacananya dia bahwa dia harus tanpa ekspektasi dengan kamu, berani untuk menolak maunya kamu. Dia hanya sedang belajar. Kalau kamu mengintervensi waktunya dia yang sedang belajar ini, ya gagal juga dia itu. Kembali lagi dia kepada metode awal, mengiyakan apa yang kamu mau, gitu loh. Sesuai dengan seperti apa yang kamu mau, gitu. Karena untuk melepaskan ekspektasi itu kan tidak gampang-gampang juga ya. Udah sempat berharap dicintai sama kamu, disayangi sama kamu, ya dijadikan pacar sama kamu, dinikahi sama kamu, benar-benar diperlakukan seperti istri oleh kamu, seperti suami oleh kamu. Itu kan bentuk dari ekspektasi ya. Ini contoh-contoh aja nih yang mari sampaikan. Nah mau untuk melepaskan itu kan tidak gampang, gitu loh. Nah jadi kalau mau bilang sih masih gagalnya nih. Walaupun dia tahu bahwa niatannya dia harus lepasin ekspektasi, tapi untuk sampai dia benar-benar lepas itu masih butuh waktu lama lagi nih. Nah, lihat ya. Jadi nampaknya hubungan ini tuh hanya akan berakhir kalau memang kamu udah males sama dia. Kalau kamu udah nggak mau lagi sama dia, baru ini hubungan berakhir. Sepanjang kamu masih butuh sesuatu dari dia, sepanjang kamu masih ingin bisa ada koneksi dengan dia, maka selama itu juga ini hubungannya masih tetap akan berjalan.
Kalau Mari lihat ya, dia boleh coba untuk mengarahkan relationship ini ke arah yang dia mau. Tapi pada kenyataannya kamu yang menjadi nahkoda, kamu yang memegang setir, kamu memegang setirnya, kamu yang sebagai petunjuk arahnya, gitu kalau Mari lihat ya di sana. Jadi ini tuh kayak hubungan kamu happy-nya, kamu dapat happy-nya sendiri, sementara dia dapat bingungnya sendiri, ndak bahagianya sendiri, gitu ya. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Leo di sana, masuk Scorpio, hadir energi Capricorn, Taurus, kemudian Sagittarius dan Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.